Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Belajar Finance. Di video kali ini, mari kita ngobrol tentang kondisi ekonomi ya. Nah, seperti sering kita dengar di penghujung tahun 2022 yang lalu ya, bahwa diprediksi tahun 2023 ini akan terjadi resesi ya, atau bahkan dalam tanda kutip 2023 gelap ya. Nah, eh, mengapa bisa terjadi kondisi perekonomian gelap di tahun 2023, dan apa yang bisa kita lakukan ya sebagai warga negara, sebagai rakyat kecil ya, menghadapi kondisi perekonomian yang diprediksi seperti itu, teman-teman. Nah, ayo kita ngobrol santai saja ya, karena tentunya kita semua bersinggungan dengan masalah perekonomian ya, apapun latar belakangnya, apapun pekerjaannya. Kalau sudah ngomong masalah perekonomian, tentunya semua akan terdampak ya, entah dampaknya besar maupun kecil ya. Ya, jadi 2023 gelap ya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi menurut beberapa pengamat ya, ini saya hanya meneruskan pendapat dari beberapa pengamat dan lembaga-lembaga riset keuangan ya. Ada setidaknya, kalau yang saya rangkum, ada 5 faktor ya teman-teman ya. Yang pertama itu karena adanya kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga acuan mereka ya, melalui Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Mereka menaikkan suku bunga acuan dengan tujuan untuk menghambat laju inflasi di negara mereka. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu yang bisa mengurangi laju inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga, dengan harapan masyarakat akan mulai tertarik dengan instrumen investasi di pasar uang ya, di sektor keuangan. Sederhananya, dana yang dari luar negeri bisa mereka tarik ke pasar keuangan Amerika, ataupun dalam deposito maupun bond di Amerika sana ya, karena dengan kenaikan suku bunga maka akan menjanjikan keuntungan atau return yang lebih tinggi jika diinvestasikan di Amerika. Nah, itu ya yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kenapa 2023 dikabarkan atau diramalkan gelap? Itu karena terjadinya resesi global ya teman-teman ya, atau setidaknya perlambatan pertumbuhan ekonomi ya. Nah, dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi atau resesi global, bahkan beberapa negara mengalami pertumbuhan minus ya, dimulai dari 2022 kemarin dan berlanjut di 2023 ini. Nah, dampaknya apa buat Indonesia terkait resesi global ini? Tentunya Indonesia sebagai negara yang aktif dalam perdagangan internasional ya, tentu akan ada dampak dari segi neraca perdagangan ya, utamanya dari segi ekspor, di mana kondisi resesi ekonomi di negara lain otomatis akan menurunkan jumlah ekspor dari Indonesia ke negara tersebut ya. Hanya untuk faktor berkurangnya ekspor ini, negara kita tidak terlalu terkena pukulan yang sangat parah ya teman-teman ya, karena menurut data yang saya baca itu sumbangsi ekspor terhadap PDB nasional kita itu hanya sekitar 40% teman-teman. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga misalnya Malaysia dan Vietnam yang kontribusi ekspor mereka mencapai lebih dari 100% dari PDB mereka. Artinya dengan kontribusi ekspor yang tidak terlalu besar dari porsi PDB kita,
faktor berkurangnya ekspor tidak akan terlalu berdampak yang sangat besar ya terhadap kondisi keuangan nasional, terhadap kondisi perekonomian nasional. Dan memang negara kita relatif lebih bisa bertahan ya di tengah ekonomi global yang mulai dari COVID kemarin sampai dengan saat ini banyak negara yang resesinya dalam, sementara Indonesia hanya 2 kuartal ya kalau tidak salah yang mengalami resesi itu, dan segera bangkit karena ditopang oleh kekuatan ekonomi yang ditopang dari konsumsi rumah tangga ya, dari sektor UMKM yang mana di situ ketahanannya relatif lebih kuat ya dari hempasan resesi global, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa ekonomi 2023 diramalkan gelap ini karena perang antara Rusia dan Ukraina yang sampai dengan 2023 Januari ini ya, video ini saya rekam di Januari, ini masih saja berlanjut, teman-teman. Belum, artinya dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina ini, sebagaimana kita tahu negara tersebut merupakan salah satu negara penghasil energi dan pangan yang besar ya. Tentunya akan ada pasokan dari energi dan pangan yang terganggu akibat adanya perang antara dua negara tersebut, dan dengan adanya pasokan yang terganggu maka akan ada kelangkaan suplai dari energi dan pangan yang mana akan berdampak pada kelangkaan barang dan diikuti dengan kenaikan harga ya, teman-teman ya, yang tentunya kenaikan harga akan berpengaruh ke inflasi. Nah, faktor berikutnya yang keempat ya, penyebab keempat mengapa 2023 perekonomian digambarkan gelap ya. Karena untuk tahun ini, tahun 2023 ini, negara kita kembali menerapkan batasan defisit APBN 3% ya, teman-teman ya. Jadi defisit APBN maksimal 3% seperti ketentuan atau perundang-undangan sebelum-sebelumnya. Dimana kita tahu di 2020 saat pandemi COVID-19 batasan itu diperlebar ya sehingga bisa melebihi batasan 3% minus defisit APBN-nya. Sementara di tahun ini sudah dikembalikan ke maksimal 3%. Artinya dengan defisit maksimal 3%, antara penerimaan dan pengeluaran tidak boleh terlalu besar, pengeluaran tidak boleh melebihi di atas angka 3% ya. Dengan begitu harus ada kebijakan yang ketat dari segi fiskal, barangkali diutamakan untuk sektor-sektor yang bisa memberikan dampak positif atau multiplier effect yang lebih bagus ya, sehingga lebih bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang kelima, teman-teman, atau yang terakhir ya, kenapa 2023 perekonomian gelap menurut data yang saya rangkum itu karena salah satunya adalah harga-harga komoditas yang sekarang sudah mulai menurun ya, teman-teman ya, dimana kita tahu 2022 ekonomi negara kita cukup terbantu dengan kenaikan harga komoditas di sektor tambang, batu bara, kemudian ada CPO ya, minyak CPO, yang mana kita banyak mengekspor komoditas tersebut dan memberikan sumbangsih yang positif ya terhadap perekonomian nasional. Itu barangkali 5 hal yang bisa menyebabkan kenapa 2023 perekonomian kita digambarkan mengalami perlambatan ya, atau cukup menantang lah ya, saya katakan cukup menantang. Namun demikian teman-teman, tentunya kita harus tetap optimis ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, negara kita juga ditopang dengan perekonomian yang tidak terlalu bergantung sepenuhnya terhadap kondisi perekonomian global ya. Negara kita cukup kuat dalam UMKM dan konsumsi dalam negeri masih aman ya.
Apalagi tahun depan, tahun 2024 itu akan ada pemilu, di mana di situ akan ada belanja pemerintah yang lumayan signifikan ya, yang bisa membantu untuk penyerapan anggaran dan menggerakkan perekonomian tentunya teman-teman. Nah, lalu apa efeknya atau apa yang sebaiknya kita lakukan nih terkait eh, kondisi ekonomi di 2023 yang tidak menentu ini ya teman-teman ya. Mungkin bisa kita lakukan, yang jelas yang pertama kita amankan dulu ya pekerjaan kita, atau amankan dulu sumber income kita, yang kerja kantoran, yang karyawan ya, ditunda dulu. Barangkali teman-teman ada keinginan untuk resign atau untuk keluar dari kerjaannya, harap ditunda dulu saja. Dipertahankan dulu sumber penghasilannya ya di tempat kerja tersebut, jangan buru-buru keluar, karena sebagaimana kita tahu kalau kondisi resesi benar-benar terjadi, maka nantinya kalau sudah keluar kerja akan susah ya mencari tempat pekerjaan yang baru. Makanya alhamdulillah disyukuri saja dulu apa yang sudah didapat ya, apa sumber penghasilan saat ini dipertahankan dulu. Kemudian yang kedua, eh, pertahankan kondisi likuiditas dan juga tabungan atau cash yang kita pegang teman-teman ya. Jangan keburu-buru kita belanja, terutama barang-barang yang tidak mendesak ya. Lebih baik kita simpan saja uangnya, atau kita cadangkan uang cash ya. Karena dalam kondisi krisis nantinya yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan kita bergerak cepat ya. Dan kemampuan bergerak cepat itu kalau kita punya banyak cadangan uang ya, atau minimal kita punya dana darurat dan punya cadangan atau punya tabungan ya teman-teman ya. Jika tetap akan investasi, mungkin baiknya investasi yang gampang dicairkan saja teman-teman, yang liquid ya, barangkali logam mulia atau saham ya, atau ditabung saja di bank gitu ya. Jangan terburu-buru investasi di sektor yang susah dicairkan. Kalau kita butuh dana yang segera, misalkan di properti itu, menurut saya sih ditahan dulu aja teman-teman. Dan yang terakhir, yang ketiga, mungkin yang kita bisa lakukan terkait dengan resesi yang kemungkinan atau yang banyak digambarkan oleh para pakar bisa terjadi di 2023 ini, mungkin dengan cara kita tunda dulu keinginan kita untuk berhutang ya, terutama utang-utang yang bukan produktif ya, utang-utang yang konsumtif, yang sifatnya itu bukan sebagai modal kita, atau yang bukan kebutuhan utama kita ya. Kita tahan saja dulu hutangnya, dan yang posisi sekarang sedang ada hutang, ada baiknya segera dilunasi ya, karena dengan inflasi yang semakin tinggi tentunya suku bunga akan naik, dan nilai atau bunga cicilan nanti juga akan naik teman-teman ya. Nah, itu aja barangkali tentang apa yang bisa saya sampaikan ya, apa yang bisa saya rangkum dan kita obrolkan bareng-bareng. Ini bukan dari saya, tapi apa yang saya dapat dari membaca dan mendengar ya, mungkin barangkali bisa bermanfaat. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kalau ada komentar, ada tambahan, masukan, koreksi, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video-video berikutnya.